Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dimanapun berada atau siapapun yang mendengar ceramah ini yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya, sungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini sebagai motivasi kepada kita semua bahwa tentu kita ingin dicintai oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling mulia, Nabi yang kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW telah membuka jalan, yaitu hendaklah kita memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Karena ketika kita tetap mempertahankan akhlak yang mulia ketika hidup di dunia ini, kita kelak akan mendapatkan kemuliaan kelak di hari kiamat, akan duduknya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan yang paling dicintai. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, ternyata perilaku bangsa dimanapun, di belahan bumi manapun saat itu dalam keadaan perselisihan, kemaksiatan, orang saling membunuh, itu sudah tidak aneh lagi. Mereka permusuhan terjadi, saling membangga-banggakan suku satu dengan yang lain. Berperang itu sudah tidak aneh lagi. Merajalela kemaksiatan di mana-mana. Maka kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan jin, diutuslah Nabi Muhammad ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya. Maka dari itu, Rasulullah telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Kita tahu Rasulullah sudah terkenal ketika sejak kecil hingga sebelum kenabian sebagai orang yang jujur, amanah, benar. Sehingga ketika Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Sofa, ketika dia mengatakan, bagaimana seandainya di belakangku ada musuh yang akan datang kepada kita, semua serentakan menjawab, saya akan mempercayai engkau, karena selama ini engkau tidak pernah berbohong, selama ini engkau berkata benar. Ini adalah budi pekerti Rasulullah yang harus kita contoh. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, apa agama itu, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, agama adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian dia bertanya kembali di sebelah kanannya, wahai Rasulullah, apa agama itu? Agama adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dia kemudian bertanya lagi di sebelah kirinya, ya Rasulullah, bagaimana agama itu? Agama husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian dia bertanya lagi dari belakang, wahai Rasulullah, apa agama itu? Rasulullah SAW menjawab, agama adalah bagaimana engkau bisa mengendalikan amarah. Itulah akhlak yang baik. Kaum muslimin dimanapun berada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang mendengar
ceramah ini, Imam Ghazali, seorang ulama besar, mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan akal, mengatakan itu baik dengan syariat. Sedangkan kalau ketika akal dan syariat mengatakan baik, itulah akhlak yang baik. Sedangkan akhlak yang tercela adalah ketika akal mengatakan dan syariat mengatakan itu akhlak tercela, maka menjadi akhlak yang tercela. Oleh karena itu, ketika kita melihat sudah ada di hadapan kita perlunya untuk berbuat kebaikan, segeralah, jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda pekerjaan yang baik kelak akan menjadi kerugian di suatu hari. Ketika kita, sebagaimana pernah dikatakan oleh salah seorang penghuni alam barzah di kubur, dia menyesal kenapa dulu tidak berbuat baik ketika dia berada di dunia. Kemudian ada satu kisah yang sangat menarik di akhir ceramah ini. Di surga ada seorang yang berguling-guling, saking senangnya dia berguling-guling di surga. Kemudian ada yang bertanya, kenapa? Kok dia saking senangnya dia masuk surga sampai berguling-guling? Ternyata dia, kata Rasulullah, dia melaksanakan amal yang sangat ringan sekali. Amalan apa itu? Dia memindahkan duri di jalan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan memasukkan dalam surga. Sehingga dia sampai berguling-guling. Ternyata amal sekecil apapun, ketika ikhlas karena untuk meridhoi Allah Subhanahu, bisa menjadi masuk kita ke dalam surga yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun dan kebaikan sebesar apapun. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan balas. Dan barang siapa berbuat kejelekan sekecil apapun, akan dilihatnya. Kemudian yang terakhir adalah satu kisah yang sangat menarik ketika ada seorang wanita tunasusila zaman di Bani Israel. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah karena perbuatannya. Akhirnya dia lari dari majikannya, sehingga saat itu memang ada lagi masa musim kemarau. Kemudian dia berjalan hingga ke padang pasir yang tidak ada sama sekali air dan tidak membawa air sedikit pun. Akhirnya saat itu dia mendapatkan sebuah sumur. Di sanalah dia mendapatkan sumur dan dia hendak mengambil air dari sumur tersebut. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sama-sama kehausan sebagaimana dia kehausan. Dia langsung kelihatannya betul-betul haus sekali. Akhirnya wanita tunasul itu merasa iba kepada seekor anjing tersebut. Akhirnya dia mendahulukan untuk mengambil air untuk seekor anjing tersebut. Akhirnya anjing tersebut merasa lega dan tidak sempat, kemudian dia akhirnya meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian itu, dengan kebaikan wanita tunasusila yang berbuat baik kepada seekor anjing, berbuat baik kepada makhluk selain manusia, yaitu makhluk hewan, ternyata sudah menjadi satu kebaikan. Bahkan diampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia dan para pendengar dimanapun berada, marilah kita jadikan bahwa agama itu adalah berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tansa anil fahsya wal munkar. Semua sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat harus dimanifestasikan dengan perbuatan menjauhkan dari keji dan munkar. Demikian pula kita lihat berpuasa pun sama, bahwa tidak dinamakan puasa yang sesungguhnya ketika dia tidak bisa meninggalkan perbuatan berkata-kata kotor, menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjunjung tinggi akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.